teman-teman, jadi pada sesi ke ini ya, ke berapa? Kalau nggak salah ke 43 ini kita akan berapa ya sih? Lupa lagi saya. Sesi ke sekian lah ya. Jadi kita akan bahas soal bagaimana mencari keunikan nilai menggunakan Having Count gitu ya. Nah, jadi untuk mencari keunikan nilai menggunakan Having Count itu kita bisa mencari keunikan sebuah nilai menggunakan fungsi having count gitu ya. Misalnya kalau misalnya kita bisa menggunakan having ketika misalnya saat fungsi distinct tidak digunakan, karena fungsi distinct itu cuma mengeliminasi duplikat gitu ya. Dia tidak memberitahu menunjukkan nilai mana yang diduplikasi gitu. Jadi kalau distinct kan tidak menunjukkan nilai yang diduplikasinya atau jumlah yang diduplikasinya berapa gitu ya. Nah, sedangkan having nantinya kita bisa tahu menggunakan having dan count ini kita bisa tahu nilai mana yang unik dan nilai mana yang tidak. Ya, saya contohkan ya. Soal distinct-nya dulu ya. Kalau distinct kan dia cuma mengeliminasi yang namanya ini ya, yang namanya nilainya saja, mengeliminasi nilai yang tidak uniknya saja gitu ya. Kita tulis seperti ini, select nama count distinct, nama from daftar supir ya misalnya. Oke, kemudian kita group by nama. Nah, oke, si distinct itu cuma mengeliminasi nilainya gitu, mengeliminasi nilai yang terduplikasinya, tapi tidak memberitahu jumlah yang diduplikasinya apa atau berapa gitu ya, berapa yang diduplikasinya gitu. Nah, kita akan menggunakan count untuk having count untuk supaya tahu nilai-nilai tertentu ya, dengan kondisi-kondisi tertentu gitu ya. Misalnya berapa jumlah pada tanggal travel tertentu ya, misalnya tanggal 29 atau tanggal berapa jumlah orang yang melakukan travel pada tanggal tertentu, misalnya ada 2, 3 dan lain sebagainya. Contohnya seperti ini ya. Misalnya kalau kita menggunakan nah, saya contohkan misalnya select tanggal travel, kemudian count di sini, count ya, count tanggal travel seperti ini. Kemudian from daftar supir, kemudian group by tanggal travel. Nanti bisa disimpulkan sendiri ya soal ini gitu, karena saya contohkan having count tanggal travel. Jadi kita akan melakukan counting pada tanggal travel yang misalnya melakukan 1 kali travel gitu ya. Jadi misalnya tanggal saya contohkan, nah seperti ini. Jadi pada tanggal 27, 30, kemudian 01 pada bulan 11 dan 12 itu cuma hanya ada 1 kali travel gitu ya, seperti itu. Nah, kalau distinct kan enggak seperti itu. Kalau misalnya count distinct kita cuma mengeliminasi duplikatnya, tapi tidak bisa memberitahu berapa nilai uniknya gitu. Apa sih menjelaskannya? Tidak bisa menggunakan kondisi tertentu, misalnya berdasarkan tanggal travel yang misalnya hanya 1 kali tanggal travel atau 2 kali tanggal travel atau lebih besar dari 1. Nah, makanya di sini menggunakan yang namanya count having count ya. Saya contohkan misalnya di sini, saya coba lagi seperti ini. Jadi memang perbedaan distinct. Jadi kita bisa menggunakan having count ketika misalnya fungsi distinct itu tidak digunakan gitu. Sebenarnya sih jadi ini hubungannya dengan mencari nilai unik aja ya, mencari nilai unik. Kan distinct itu akan mengeliminasi duplikasi, dan si having count juga bisa mengeliminasi duplikasi tapi menunjukkan nilai mana yang unik, nilai mana yang terduplikasinya gitu. Tapi memang harus menggunakan groupingnya ya, ada group by gitu supaya nanti tereliminasi. Nah,
Oke, kemudian saya contohkan misalnya saya ingin mengetahui tanggal travel yang melakukan tanggal travel lebih apa ya, lebih ini, lebih misalnya lebih lebih eh, lebih 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 besar dari satu lah. Oke, seperti ini. Kemudian prompt bisa disimpulkan sendiri ya. Karena memang agak gimana ya ngejelaskannya. Grup by tanggal travel. Having count tanggal travel sama dengan misalnya lebih besar dari satu. Nah, oke, jadi yang melakukan apa travel pada yang lebih yang apa pada tanggal tertentu yang lebih dari satu kali pada tanggal tertentu. Misalnya tanggal 26 tuh ada tanggal travel yang lebih yang melakukan travel lebih dari satu kali. Tanggal 29 yang melakukan travel lebih dari 3 kali gitu dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya menggunakan where count itu nggak bisa ya, sebelumnya sudah dibahas. Jadi kan sebelumnya sudah bahas tentang having. Kalau misalnya teman-teman mau menggunakan where count itu nggak bisa karena sudah dijelaskan sebelumnya, tidak perlu dijelaskan lagi. Nah, jadi seperti itu ya untuk mencari keunikan nilai menggunakan having count. Dan ketika dising tidak digunakan, kita bisa menggunakan having count untuk mencari keunikan sebuah nilai. Jadi dia akan menampilkan nilai mana yang unik dan nilai mana yang tidak gitu. Oke, terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan lagi di tutorial berikutnya.